kembali menyaksikan debat terbuka Pilgub Jawa Tengah 2018. Ya, kita sudah mendengar bagaimana para calon gubernur saling berdebat, begitu pula dengan para calon wakil gubernurnya. Masih ada sesi debat tambahan. Para cagup kembali berkolaborasi dengan cawagupnya untuk beradu argumentasi. Dan sama seperti pada debat antar cagup-cawagup, setiap sesi debat akan berlangsung selama 4 menit. Masing-masing pasangan calon diberi kesempatan untuk memberi pertanyaan pembuka debat. Kami ingatkan sekali lagi, temanya adalah kesejahteraan sosial. Kami akan mengawal jalannya debat agar tertib, menjaga agar tidak ada yang terlalu dominan dalam menjawab atau memotong pembicaraan. Dan langsung saja kita masuk ke sesi debat antar paslon. Jika pada debat antar cagup diawali dengan paslon nomor urut 2, maka untuk mengawali sesi debat antar paslon, kami persilahkan untuk paslon nomor urut 1 untuk mulai melempar pertanyaan kepada paslon nomor urut 2, dan waktu sekali lagi dibatasi bersih 4 menit dan dimulai ketika berbicara. Silakan. Langsung? Silakan. Langsung Pak, silakan. Saya mau bicara politik subsidi karena tadi saya senang identitas penduduk itu menjadi sangat penting. Subsidi listrik hanya 24%, 4 desil terbawah yang mendapatkan haknya. LPG 25%, 3 desil terbawah. Artinya apa? Salah sasaran. Raskin yang sekarang menjadi rastra terjadi exclusion error, sehingga mereka yang mendapatkan hak-hak lebih tinggi, yang punya kemampuan lebih tinggi, mendapatkan haknya lebih baik. Tadi dikatakan, kalau KTP elektronik itu bisa dimiliki, maka data akan baik. Kartu tani adalah data pertanian, Gus Dirman. Kenapa saya katakan itu? Selama ini orang yang tidak punya hak itu bisa membeli pupuk bersubsidi. Maka semua menjadi salah sasaran. 6 tepat yang dimaui dalam subsidi pupuk tidak pernah tercapai. Lalu kartu tani itu adalah identitas civil right, mengakui profesi petani. Saya akan bertanya, lah kalau itu dihilangkan, itu artinya mencabut data pertanian kita. Baik, Pak Ganjar mohon berhenti. Kami persilakan. Silakan. Memang good governance itu harus taat aturan ya. Gini, masuk ke bawah, lakukan pencatatan dengan baik, tidak terpukul dengan angka-angka tadi. Dan betul sekali, kartu tani itu semula memang mau dijadikan sarana untuk menyalurkan subsidi, tapi kan tidak berhasil nyatanya kan? Masih jadi kita mesti berubah. Bagaimana Anda bicara tidak berhasil? Pak Ganjar, silakan Pak Dirman. Oh, jadi nanti. Mohon maaf, saya nggak boleh motong. Saya cabut. Ini banyak melanggar aturan ya. Silakan. Pak Dirman, silakan. Jadi begini, kita ganti dengan program yang lebih menyederhanakan nasib petani. Kita bikin kelompok-kelompok tani, petani diorganisir sehingga mereka bisa menata diri. Dan dengan itu ada organisasi yang bisa berhubungan dengan pemerintah sehingga tidak langsung satu persatu karena memang risikonya lebih besar. Dan kami ingin nanti menerbitkan namanya kartu Jateng Mukti 22. Pak Dirman, mohon maaf, sudah cukup waktunya, silakan. Langsung. Ya, akhirnya Anda juga akan menerbitkan kartu. Mudah-mudahan tidak nyontoh saya. Nggak apa-apa. Nyontoh itu kadang-kadang boleh kalau baik. Gus Dirman, kelompok tani sudah ada. Kalau Anda mau buat kelompok tani lagi, itu Anda mau ngulangi kerjaan apa lagi? Mohon maaf ini. Sekarang penyuluh turun, semuanya. Sekarang dinas turun, semuanya. Sekarang kita lagi mengedukasi mereka agar mereka menggunakan pupuk berimbang, dan yang nebus itu dijamin per individu. Dan ingat, subsidi pupuk secara nasional itu kurang. Bahkan NPK, SP36, Ponska itu kurang di bawah 70%. Artinya pasti mereka akan kurang. Nah, kalau kita tidak memberikan identitas personal, mau bagaimana lagi? Mau pakai kartu apapun itu nanti jatuhnya akan pada pendataan untuk melakukan klarifikasi siapa yang berhak dan harus presisi. Baik, cukup Pak Ganjar. Itu kira-kira. Waktu saya tinggal 30 detik tuh. Kembali bekerja di bawah lebih penting daripada banyak bicara. Kalau kita lihat nanti petani kita yang nonton TV pasti mereka mengatakan,
Wah, kenyataannya di lapangan tidak begitu kok itu. Kita bicara dengan petani dari Brebes sampai Rembang, dari Pati sampai Cilacap, di Wonosobo, di Temanggung, semua mengatakan ini persoalan besar. Jadi yang disampaikan tadi adalah excuse yang menutupi kenyataan sebenarnya. Baik, ya. Baik. Waktu sudah habis. Ya, waktu sudah habis. Kita akan sekarang memasuki sesi debat selanjutnya. Masih tetap berdiri. Kali ini paslon nomor urut 2. Kami persilakan mengajukan pertanyaan. Waktunya dibatasi 4 menit untuk seluruh perdebatan dan sejak pertanyaan diajukan. Dan ketika ada yang memotong atau mendominasi, maka waktu akan dihentikan lalu kembali dilanjutkan saat pembicaraan kembali dimulai. Kami persilakan. Terima kasih. Mohon tidak memotong, mohon tidak mendominasi ya. Lihat grafik ini, tolong kamera TV. Kameranya ke grafik, bukan ke muka saya. Ini adalah target pengurangan kemiskinan, Mas Ganjar ya. Saya bantu, Pak. Dibantu ya. Tahun kedua, 2 tahun pertama tidak tercapai target itu. Kemudian tahun ketiga direvisi. Sesudah direvisi tidak tercapai juga. Tahun keempat revisi lagi tidak tercapai juga. Tadi Gus Yassin mengatakan kami kan belum bekerja. Salah. Mas Ganjar sudah kerja 5 tahun. Jelaskan pada masyarakat. Jelaskan pada masyarakat mengapa ini tidak tercapai dan bagaimana cara Anda mengejar. Karena setelah RPJMD direvisi, ternyata sangat besar kemungkinan tidak tercapai juga. Jadi ini satu kegagalan. Dan tadi di depan, kemiskinan adalah hulu dari segala persoalan. Karena miskin maka dia tubuhnya pendek, otaknya tidak cerdas. Baik, Pak Dirman, waktu sudah habis. Silakan, Pak Ganjar. Ya. Pak Ganjar silakan. Oh, sudah dimulai. Terima kasih Gus Firman. Akhirnya Anda mempercayai angka-angka yang tadi dikatakan kepada saya. Ini loh pemimpin kalau hanya suka angka-angka. Terima kasih ya. Akhirnya Anda juga menggunakan angka-angka dan makro. Tentu saya belajar betul dengan kurikulum vitae panjenengan yang sekolah akuntansi. Maka kenapa saya tampilkan angka-angka agar mengerti. Gus, itu yang di Jawa Timur saya perbandingkan. Tidak hanya Pak Bibi, Jawa Timur itu 6% penurunan angka kemiskinan. Tapi lupakah kita kondisi ekonomi makro pada saat itu? Maaf, saya tidak akan menyebut angka, nanti Anda protes. Tapi saya sampaikan saja bahwa kondisi makronya saat itu sangat support. Maka cara membandingkan ketika, sekali lagi, ketika kondisi ekonomi internasional seperti ini, tekanannya luar biasa, di mana kita tunjukkan yang mampu menurunkan cepat, maka per comparison-nya mestinya kepada wilayah daerah sekitar. Cukup. Dan itu Jawa Pak Tengah Ganjar, penurunannya tertinggi. Pak Ganjar, cukup, silakan. Silakan Pak Dirman. Ya, kembali saya seorang praktisi, seorang teknokrat, senang dengan kerja-kerja nyata dan saya yakin sekali 6% bisa kita turunkan. 2,2% itu adalah kerja birokrasi, kerja standar. Tapi selebihnya kita bisa koordinasi dengan investor, koordinasi dengan dana-dana masyarakat, CSR, zakat, koordinasi dengan bupati-bupati wali kota. Yang itu kalau dihitung sebetulnya sumber daya keuangan Jawa Tengah tidak hanya 24,9 pakai ukuran tahun 2018. Ya. Dihitung semuanya maka ketemu 400 triliun. Ini amplopnya yang bisa kita kerjakan. Kuncinya apa? Kuncinya gubernur harus menjadi dirijen, harus menjadi fasilitator dan turun ke bawah, rendah hati, jangan banyak menggurui, lebih banyak mendengar. Saya kira saya terima kasih atas nasihat yang sangat bijaksana. Kami melakukan itu dan untuk melihat silakan lihat jejak digital kami karena kami sangat transparan. Semua bisa dilihat di medsos apa yang dikerjakan oleh gubernur. Dan saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman wali kota, bupati. Yang mereka menekan luar biasa. Mereka bekerja luar biasa. Dan angka ini adalah angka agregat untuk penurunan angka kemiskinan. Tentu kami tidak 24 triliun. Tentu kami ada yang ada di sana. Maka betul Jawa Tengah tidak provinsi sentris. Kami bekerja sama dengan mereka. Koordinasi terus kita lakukan. Ada beberapa daerah yang belum sukses. Itulah tindakan afirmasi yang dalam strategi pemerataan, keberlanjutan dan berkualitas. Oke, baik. Waktu sudah habis.
Selesai. Ya, kita sudah sama-sama lihat bagaimana serunya Ya. silang pendapat dan adu argumentasi itu dari paslon atau calon pemimpin Jawa Tengah malam ini. Selanjutnya kita tiba di puncak acara malam ini. Belum Ya. selesai ya? Belum selesai. Kita Belum selesai, Ibu, masih ada. Kita akan sama-sama mendengar komitmen para kandidat terhadap proses demokrasi dalam Pilgub Jawa Tengah 2018. Komitmen mereka ini sekaligus menjadi pernyataan penutup debat malam ini. Dan kita awali dari paslon nomor urut 2. Saudara, Ibu, mohon maaf, ada pertanyaannya soalnya. Ya, seberapa siapkah paslon nomor urut 2 meraih kemenangan dan menerima kekalahan dalam Pilgub Jawa Tengah 2018? Waktunya 1 menit, dimulai saat berbicara. Silakan. Persoalan kemiskinan di Jawa Tengah sangat serius, membutuhkan komitmen yang tinggi. Kami berkomitmen menurunkan kemiskinan 6% dalam waktu 5 tahun, menciptakan lapangan kerja 5 juta, kemudian menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Komitmen itu dipenuhi dengan semangat untuk mentasarufkan seluruh kekuasaan demi kemaslahatan masyarakat Jawa Tengah. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kami juga tidak bisa bekerja sendiri. Gubernur dan wakil gubernur membutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat Jawa Tengah. Juga tidak lupa selalu memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah, mari yang pertama kita jaga persatuan dan kekompakan bagi seluruh masyarakat Jawa Tengah. Soal Pilgub nomor 2. Kesiapan itu tidak hanya siap kalah, tapi juga harus siap menang untuk bekerja. Baik. 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 Waktu sudah habis. Terima kasih. Masih. Selanjutnya untuk pasangan calon nomor urut 1, seberapa siapkah paslon nomor urut 1 meraih kemenangan dan menerima kekalahan dalam Pilgub Jawa Tengah? Waktunya 1 menit, dimulai saat berbicara. Ya. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu minal mu'minin abdaif. Jadi hadis tersebut adalah seorang mukmin yang kuat, yang kaya, yang mampu itu lebih baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding mukmin yang dhaif, yaitu yang miskin. Maka komitmen kami ingin mensejahterakan, itu tugas kami. Monggo Mas Ganjar. Ya, saya itu sudah berkali-kali ikut kompetisi. Pak Dirman Said kemarin ulang tahun aja kami datangi kok. Kami peluk erat-erat. Itu sekarang viral di Instagram dan semuanya mengapresiasi betapa teduhnya kita ya Pak ya. Ya Mbak ya. Teduh kok, kita bisa mulai. Maka sebenarnya sejauh mana kita bisa punya komitmen untuk ini, hadisnya sudah. Saya ingin sampaikan saja. Saya ingin sampaikan. Ini calonnya 2, nanti yang menang 1. Baik. Baik. Sekarang boleh tepuk tangan dulu. Baik. Kita akan ke tengah, luar biasa sekali. Jateng memang adem. Baik. Monggo maju. Silakan berdiri di sebelah sana. Silakan. Monggo silakan. Ya, tadi kita sudah saksikan dan dengarkan pernyataan dan komitmen seluruh paslon. Tentu, satu yang paling penting, kita nantikan bagaimana mereka merealisasikan janji-janjinya. Dan kepada Anda warga Jawa Tengah, ingat, Anda sangat menentukan bangsa ini, Anda sangat menentukan masa depan Jawa Tengah. Jangan lupa, jangan sia-siakan hak pilih Anda, yaitu pada tanggal 27 Juni 2018 mendatang. Sesuai dengan slogan becik tur nyenengke, mari kita rayakan pesta demokrasi di Jawa Tengah secara baik dan menyenangkan. Mari kita datang ke TPS, karena suara Anda menentukan masa depan Jawa Tengah. Kita bangun harapan dan keyakinan bahwa kemajuan ada di tangan kita semua. Mewakili seluruh penyelenggara debat terbuka Pilgub Jawa Tengah 2018, saya Putri Ayu Ningtyas. Saya Tobi Cokro, undur diri. Matur nuwun. Matur nuwun. Sampai jumpa.